Pertanyaan 20. Apakah hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Jawaban, mazhab Hanafi. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Pertama, ayat Al-Quran. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Imam Ahmad berkata, umat telah sepakat bahwa ayat ini tentang sholat. Perintah agar mendengarkan bacaan Al-Fatihah yang dibacakan khususnya pada sholat jahar. Dia mencakup sholat sir dan jahar. Maka orang yang sholat wajib mendengarkan bacaan imam yang dibaca jahar dan diam pada bacaan sir. Hadis-hadis mewajibkan bacaan, maka makna ayat ini mengandung makna wajib. Menentang yang wajib berarti haram. Kedua, dalil sunnah. Dalam hadis disebutkan, siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya. Hadis riwayat Abu Hanifah dari Jabir. Ini mencakup sholat sir dan jahar. Hadis lain, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Apabila imam membaca, maka diamlah kamu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur. Ada seorang laki-laki di belakang membaca ayat, Sabihisma Rabbika al-A'la. Ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kamu yang membaca ayat? Laki-laki itu menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menurutku salah seorang kamu telah melawanku dalam membaca ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Ini menunjukkan pengingkaran terhadap bacaan makmum dalam sholat sir. Maka dalam sholat jahar lebih diingkari lagi. Ketiga, dalil dari qiyas. Jika membaca Al-Fatihah itu wajib bagi makmum, mengapa digugurkan kewajibannya bagi orang yang masbuk, seperti rukun-rukun yang lain? Maka bacaan makmum dikiaskan kepada bacaan masbuk dalam hal gugur kewajibannya. Dengan demikian, maka bacaan Al-Fatihah tidak disyariatkan bagi makmum. Jumhur ulama, rukun bacaan dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis lain, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah Alkitab, Al-Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Kuzaimah dan Ibnu Hibban. juga berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam semua sholat adalah sunat. Makmum membaca Al-Fatihah dan surat pada sholat sir saja, tidak membaca apapun pada sholat jahar. Demikian menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar saja menurut mazhab Syafi'i. Dapat difahami dari pendapat Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik membaca sebagian Al-Fatihah ketika imam diam pada diam yang pertama, kemudian melanjutkan bacaan Al-Fatihah pada diam yang kedua.
Antara kedua diam tersebut, makmum mendengar bacaan imam. Mazhab Syafi'i, imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, apakah dari hafalannya, atau melihat mushaf, atau dibacakan untuknya, atau dengan cara lainnya. Apakah pada sholat sir ataupun sholat jahar, sholat fardu ataupun sholat sunat, berdasarkan dalil-dalil di atas dan hadis Ubadah bin As-Samit. Dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat melafazkan ayat. Ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku melihat kamu membaca di belakang imam kamu." Kami menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Janganlah kamu melakukan itu kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Ini nas atau teks yang jelas mengkhususkan bacaan bagi makmum, menunjukkan bahwa bacaan tersebut wajib. Makna nafyi atau meniadakan menunjukkan makna tidak sah, seperti menafikan zat pada sesuatu. Menurut Qaul Jadid, jika seseorang meninggalkan bacaan Al-Fatihah karena terlupa, maka tidak sah, karena rukun sholat tidak dapat gugur disebabkan lupa, seperti ruku dan sujud. Tidak gugur bagi orang yang sholat, kecuali bagi masbuk dalam satu rakaat, maka imam menanggungnya. Sama hukumnya seperti masbuk, orang yang berada dalam keramaian atau terlupa bahwa ia sedang sholat, atau terlambat dalam gerakan. Makmum belum juga bangun dari sujud, sementara imam sudah ruku atau hampir ruku, atau makmum ragu membaca Al-Fatihah setelah imamnya ruku, lalu ia terlambat membaca Al-Fatihah. Pertanyaan 21. Apakah hukum membaca ayat? Apa standar panjang dan pendeknya? Jawaban: wajib menurut mazhab Hanafi. Sunat menurut jumhur atau mayoritas ulama, dibaca pada rakaat pertama dan kedua dalam setiap sholat. Adapun standar panjang dan pendeknya, surat-surat tersebut terbagi 3. Tiwal al-Mufassal, dari surat Qaf atau Al-Hujurat ke surah An-Naba, dibaca pada subuh dan zuhur. Ausat al-Mufassal, dari surah An-Nazi'at ke surah Ad-Duha, dibaca pada asar dan isya. Kishar al-Mufassal, dari surah Al-Insyirah ke surat An-Nas, dibaca pada sholat maghrib. Keterangan lengkapnya dapat dilihat dalam kitab Al-Azkar, karya Imam An-Nawawi. Sunat dibaca setelah Al-Fatihah pada sholat subuh dan zuhur adalah Tiwal al-Mufassal, artinya surat-surat terakhir dalam mushaf, diawali dari surat Qaf atau Al-Hujurat. Berdasarkan khilaf yang ada, mencapai 12 pendapat tentang penetapan surat-surat Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal ini terdiri dari beberapa bagian. Ada yang panjang hingga surat Amma, An-Naba. Ada yang pertengahan hingga surat Ad-Duha, dan ada pula yang pendek hingga surat An-Nas. Pada sholat Asar dan Isya dibaca Ausat al-Mufassal atau bagian pertengahan. Pada sholat Maghrib dibaca Kishar al-Mufassal, bagian pendek. Sunnah dibaca pada sholat subuh rakaat pertama pada hari Jumat surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Pada rakaat kedua surat Al-Insan. Pada rakaat pertama sholat Jumat, sunnah dibaca surat Al-Jumu'ah, dan rakaat kedua surat Al-Munafikun, atau pada rakaat pertama surat Al-A'la, dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Sunnah dibaca pada sholat subuh rakaat pertama surat Al-Baqarah,
ayat 136 dan rakaat kedua surat Ali Imran ayat 64. Ada pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Keduanya sahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Dalam sholat sunat maghrib, 2 rakaat setelah tawaf dan sholat istikharah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Pada sholat witir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada rakaat ketiga. Imam An-Nawawi berkata, semua yang kami sebutkan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan selainnya adalah hadis-hadis masyhur. Pertanyaan 22. Ketika ruku dan sujud, berapakah jumlah tasbih yang dibaca? Jawaban, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam risalahnya, terdapat riwayat dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ia berkata, tasbih yang sempurna itu 7, pertengahan itu 5, dan yang paling sedikit itu 3. Pertanyaan 23. Apakah bacaan pada ruku? Jawaban, riwayat pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku mengucapkan, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Riwayat kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku mengucapkan, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan pujiannya 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Daraqutni, dan Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra. Riwayat ketiga. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca pada ruku dan sujudnya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujianmu ya Allah, ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Riwayat keempat. Dari Muttarif bin Abdillah bin Asy-Syikhir, sesungguhnya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan pada ruku dan sujudnya, Maha suci, Maha memberi berkah, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Muslim. Riwayat kelima. Ketika ruku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Ya Allah, kepadamu aku ruku, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, kepadamu khusyuk telingaku, pandanganku, otakku, tulangku, dan urat sarafku. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan 24. Bagaimana pengucapan Sami'allahu liman hamidah dan ucapan Rabbana lakal hamd ketika bangun dari ruku bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian? Jawaban, mazhab Hanafi dan pendapat masyhur dalam mazhab Hanbali, imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan tahmid secara sir. Mazhab Hanbali dan pendapat mu'tamad dalam mazhab Hanafi, makmum hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Mazhab Syafi'i, bacaan Rabbana lakal hamdu lebih utama karena sunnah menyebutkan demikian. Mazhab Hanafi,
Bacaan Allahumma Rabbana walakal hamdu lebih utama, kemudian bacaan Rabbana walakal hamdu, kemudian bacaan Rabbana lakal hamdu. Mazhab Hanbali dan Maliki yang lebih utama adalah bacaan Rabbana walakal hamdu. Mazhab Maliki, imam tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu dan makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan orang yang sholat sendirian menggabungkan bacaan keduanya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Bukan ketika bangun dari ruku, akan tetapi beriringan antara ucapan Sami Allah dengan perbuatan bangun dari ruku. Ketika telah tegak berdiri, mengucapkan Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Kesimpulan, jumhur ulama, makmum cukup mengucapkan tahmid. Mazhab Syafi'i, imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian menggabungkan bacaan sami' dan tahmid. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika menegakkan tulang belakangnya dari posisi rukuk. Kemudian setelah posisi tegak, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.